Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu anotasi putusan hakim. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rahmawati Nurul Yasari, NPM saya 2210.018, dan rekan-rekan saya. Nama saya Muhammad Nizam Taftazani, 22 10.026. Nama saya Aditya Chandra Kirana dengan NPM 221073. Nama saya Reto Yoradita dengan NPM 221109. Baik, selanjutnya. Silakan. Latar belakang dari putusan ini, kasus ini melibatkan terdakwa Gregorius Ronald Tanur yang didakwa atas pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti di Landmark Mall, Surabaya pada 4 Oktober 2023. Berdasarkan dakwaan, terdakwa diduga dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian korban, namun meskipun terdapat barang bukti dan saksi yang kuat, putusan akhir hakim justru membebaskan terdakwa dari semua dakwaan. Keputusan ini menimbulkan kontroversi dan perdebatan luas di kalangan masyarakat serta praktisi hukum. Permasalahan utama dalam kasus ini adalah keputusan hakim yang tampak tidak sesuai dengan bukti yang telah diajukan, termasuk visum et repertum yang menyatakan adanya luka akibat kekerasan tumpul. Selain itu, rekaman peristiwa yang melibatkan terdakwa dan korban seharusnya menjadi dasar kuat bagi proses peradilan, namun keputusan hakim yang membebaskan terdakwa memunculkan pertanyaan tentang penerapan aspek yuridis dan non-yuridis dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan dokumen persidangan, korban mengalami berbagai cedera serius yang berujung pada kematian akibat kekerasan tumpul. Fakta ini diperkuat oleh visum dan keterangan saksi ahli. Selain itu, barang bukti seperti botol minuman yang digunakan sebagai alat kekerasan dan rekaman CCTV turut mendukung kronologi kejadian. Namun, pertimbangan hakim membebaskan terdakwa justru mengesampingkan fakta-fakta krusial tersebut. Penelitian ini berfokus pada kesenjangan antara fakta hukum dan disampaikan dalam persidangan dan pertimbangan hakim dalam putusannya. Kesenjangan ini memunculkan keraguan tentang apakah proses peradilan telah dijalankan secara adil dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi aspek non-yuridis yang mungkin memengaruhi keputusan hakim seperti tekanan sosial atau pengaruh eksternal lainnya. Penelitian ini akan menggunakan metode analisis yuridis untuk mengevaluasi pertimbangan hukum hakim, termasuk pengabaian bukti forensik dan kesaksian saksi. Selain itu, penelitian ini akan menilai apakah hakim telah menggunakan alat analisis yang tepat dalam memutuskan kasus ini. Analisis ini akan dilakukan dengan membandingkan putusan tersebut dengan kasus serupa untuk memahami apakah ada standar ganda dalam penerapan hukum. Anotasi putusan ini ada di nomor putusan 454 garing PIT B garing 2024 garing PN Surabaya dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur dan korban Dini Sera Afrianti dengan kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian. Sebagai kasus posisinya di sini pada hari Selasa tanggal 3 Oktober sekitar pukul 7 malam, korban Dini Sera Afrianti dihubungi oleh saksi Ivan Sianto melalui pesan WhatsApp untuk diajak karaoke di Black Hole KTV. Lalu korban Dini Sera Afrianti menyetujui ajakan tersebut pada pukul 7 pada pukul 9.40 malam. Korban Dini Sera Afrianti datang bersama terdakwa untuk bergabung dengan saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifana Divi, saksi Eka Yuna Prasetya, dan saksi Alan Christian di room nomor 7 Black Hole KTV yang berada di Landmark Mall, Jalan Maijen Jonosewojo, Surabaya. Tidak lama dari situ, saksi Hidayati Bella Avista alias Bella datang pada pukul 10 malam untuk bergabung dengan yang lainnya. Selain berkaraoke, mereka juga meminum minuman beralkohol jenis tequila Joss secara bergantian. Namun korban Dini Sera Afrianti sempat menolak karena jika mabuk akan bertengkar dengan terdakwa, tetapi korban Dini Sera Afrianti tetap meminum minuman beralkohol jenis tequila Joss tersebut. Pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul jam 12 malam, saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifana Divi, dengan saksi Hidayati Bella Avista alias Bella meninggalkan room nomor 7 dikarenakan saksi Hidayati Bella Avista alias Bella sudah mabuk berat. Tidak lama dari situ pukul 12:10 malam, korban Dini Sera Afrianti bersama terdakwa juga meninggalkan room nomor 7 dan terdakwa membawa botol tequila Joss yang masih ada sisa minumannya. Pada saat di depan lift untuk turun ke parkiran mobil, terjadi cekcok antara korban Dini Sera Afrianti dengan terdakwa. Kemudian pada saat di dalam lift, korban Dini Sera Afrianti menampar terdakwa, lalu terdakwa mencekik leher korban Dini Sera Afrianti dan berusaha menjauhkan pukulan korban Dini Sera Afrianti terhadap terdakwa.
Lalu terdakwa menendang kaki kiri korban Dini Sera Afrianti sehingga korban Dini Sera Afrianti terjatuh di dalam lift. Korban Dini Sera Afrianti menarik baju terdakwa yang membuat terdakwa langsung memukul korban Dini Sera Afrianti di bagian kepala dengan menggunakan botol tequila Jos yang dibawa oleh terdakwa. Setelah sampai di basement terjadi cekcok antara korban Dini Sera Afrianti dengan terdakwa mengenai siapa yang memulai memukul duluan saat berada di dalam lift. Kemudian terdakwa bersama korban Dini Sera Afrianti kembali masuk ke Black Hole KTV untuk menanyakan rekaman CCTV yang ada di dalam lift. Namun saksi Stephen Yosefa tidak memiliki rekaman CCTV di dalam lift karena CCTV tersebut masuk ke dalam manajemen mall dan bukan wewenang Black Hole KTV. Selanjutnya korban Dini Sera Afrianti dan terdakwa turun kembali melalui lift menuju parkiran, melihat ruangan manajemen mall untuk menanyakan CCTV di dalam lift. Namun saat itu tidak ada orang dan gelap. Kemudian korban Dini Sera Afrianti tetap menunggu di parkiran basement sambil menuju mobil terdakwa. Korban Dini Sera Afrianti berjalan sambil bermain handphone dan mengirim voice note ke saksi Ivan Sianto, sedangkan terdakwa naik kembali ke Black Hole KTV untuk menanyakan lagi perihal CCTV di dalam lift karena ruang manajemen mall sudah gelap. Kemudian terdakwa bertemu lagi dengan saksi Stephen Yosefa dan dijawab kembali tidak ada. Lalu terdakwa turun ke basement dan menuju mobil. Pada saat menuju mobil tersebut, terdakwa melihat korban Dini Sera Afrianti sedang duduk selonjor di sebelah kiri mobil bagian pintu depan. Lalu terdakwa langsung masuk ke dalam mobil bagian pengemudi dan ketika terdakwa sudah di dalam mobil yang menanyakan kepada korban Dini Sera Afrianti mau pulang atau tidak. Karena tidak ada respon atau jawaban dari korban Dini Sera Afrianti, membuat terdakwa semakin kesal dan emosi sehingga terdakwa dengan sengaja langsung menjalankan mobilnya ke arah kanan yang dimana pada saat itu terdakwa mengetahui posisi korban Dini Sera Afrianti yang bersandar di mobil sebelah kiri bagian depan. Seharusnya terdakwa dapat mengetahui akibat perbuatannya apabila terdakwa menjalankan mobilnya belok ke arah kanan dengan posisi korban Dini Sera Afrianti bersandar di badan mobil akan membuat tubuh korban ikut bergerak mengikuti laju mobil. Namun karena terdakwa merasa kesal dan emosi, terdakwa tetap menjalankan mobilnya sehingga mobil dikemudikan terdakwa melindas korban Dini Sera Afrianti. Fakta hukum di sini ada keterangan saksi berjumlah 15, penasehat hukum terdakwa, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dakwaan, tuntutan, dan putusan pengadilan negeri. Berdasarkan putusan nomor 454 garing Pitb garing 2024 garing PN Surabaya, fakta hukum yang dapat ditemukan diantaranya keterangan saksi dari saksi Tuti Herawati yang menyatakan saksi terakhir berkomunikasi dengan Dini Sera Afrianti sekitar hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pukul 6.30 malam. Di mana saat itu anak dari Dini Sera Afrianti meminta untuk dibelikan sepatu, namun Dini Sera Afrianti mengatakan jika saat itu masih belum punya uang dan saksi melihat mereka asik mengobrol. Pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2003 sekitar jam 5 subuh, saksi mendapatkan informasi dari anak bungsu saksi yang mengaku telah mendapat pesan dari teman korban yang bernama Detia melalui Instagram yang mengabarkan tentang kematian Dini Sera Afrianti karena diduga serangan jantung. Selanjutnya, saksi Sakinah Tulzanah menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober sekira jam 8 pagi, saksi didatangi nenek saksi yang merupakan ibu kandung dari Dini Sera Afrianti dalam kondisi menangis terseduh-seduh di depan kamar tidur saksi yang kemudian menjelaskan bahwa Dini Sera Afrianti telah meninggal. Selanjutnya, saksi Rahmadani Rifana Divi saksi menyatakan bahwa ketika saksi akan meninggalkan room Saturn Black Hole KTV, kondisi Dini Sera Afrianti tidak dalam kondisi mabuk berat dan tidak terjadi apa-apa dengan Dini Sera Afrianti. Pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 7 pagi, saksi dikabari oleh Ivan Sianto bahwa Dini Sera Afrianti sudah meninggal. Selanjutnya, saksi Eka Yuna Prasetya menyatakan bahwa saksi sudah lama kenal dengan Dini Sera Afrianti hanya sebagai teman. Maksud dan tujuan saksi mengundang Dini Sera Afrianti adalah karena sudah lama tidak bertemu dan selanjutnya karena ada kesempatan berkumpul maka Ivan Sianto menghubungi Dini Sera Afrianti untuk diajak karaoke dan minum minuman beralkohol. Pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 7:30 pagi saksi dikabarkan oleh Ivan Sianto kalau Dini Sera Afrianti sudah meninggal dunia. Selanjutnya saksi Ivan Sianto ketika saksi meninggalkan room Saturn Black Hole KTV, kondisi Dini Sera Afrianti sepertinya tidak terlalu mabuk berat dan tidak terjadi apa-apa dengan Dini Sera Afrianti. Pada hari Rabu tanggal 4 Oktober sekitar pukul 6:30 pagi, saksi dikabari oleh terdakwa bahwa Dini Sera Afrianti sudah meninggal akibat asam lambung. Selanjutnya, saksi Hidayati Bella
Avista menyatakan bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh Dini Sera Afrianti, dan antara terdakwa dengan Dini Sera Afrianti adalah sebagai pasangan kekasih. Saat Dini Sera Afrianti tiba dan berada di dalam room, Dini Sera Afrianti baik-baik saja dan sehat. Pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, saksi dikabari oleh Ivan melalui telepon kalau Dini Sera Afrianti sudah meninggal dunia. Selanjutnya, saksi Fajar Fahrudin menyatakan bahwa pada hari Selasa 3 Oktober, saksi sedang bekerja masuk shift 2 atau shift malam yang dimana dimulai pada pukul 7 sampai dengan 7 malam sampai dengan 7 pagi. Pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 pukul 12 lebih 41 menit itu pada malam hari, saksi mendapat laporan dari Agus Susanto sebagai pengawas secure Parkir Mall Landmark bahwa terdapat seorang perempuan yang tergeletak di tengah jalan car park basement Mall Landmark. Setelah mendapat laporan tersebut, pukul 12.44 malam, saksi merapat ke lokasi jalan car park basement Mall Landmark. Lalu saksi bersama Imam Subukti sebagai security Mall Landmark mengetahui dan melihat seorang perempuan yang tergeletak di tengah jalan car park basement Mall Landmark, dan saksi mengetahui sudah ada mobil Innova warna abu-abu dalam keadaan masih menyala sudah berada di dekat lokasi. Satu orang perempuan tergeletak. Kemudian Imam Subukti mengambil dokumentasi, lalu dokumentasi tersebut ditanyakan ke pihak Black Hole. Selanjutnya saksi Imam Subukti mengatakan saksi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 12.41 malam, saksi mendapatkan laporan dari Komandan Fajar Fahrudin yang mendapatkan info ada cewek indikasi mabuk berat dan tidur di tengah jalan parkiran dari Agus. Lalu Fajar Fahrudin mengajak saksi untuk turun ke basement. Saksi dokumentasi cewek tersebut, kemudian saksi menuju Black Hole untuk verifikasi kepada Steven Yosefa atau security Black Hole apakah cewek tersebut adalah customer Black Hole, dan Steven Yosefa mengiyakan bahwa cewek tersebut customernya di room 7. Selanjutnya saksi Stefan Yosefa menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 12.50 malam, pada saat saksi bertugas jaga sebagai security Black Hole KTV Club Landmark, saksi dihampiri oleh security mall atas nama Imam Subukti dan diberitahukan oleh Imam Subukti bahwa ada perempuan yang tergeletak di basement Landmark, dan saksi ditujukan foto dari korban perempuan tergeletak di parkiran. Kemudian saksi turun ke parkiran basement Landmark untuk melihat korban perempuan yang tergeletak di parkiran basement Landmark tersebut masih dalam keadaan hidup. Saksi tidak mengenal korban, namun saksi mengetahui bahwa sebelumnya pada hari Selasa 3 Oktober 2023 sekitar pukul 9.30 malam, korban datang bersama teman pria yang menemui teman-teman korban yang sedang karaoke di room 7 Black Hole KTV Club Landmark. Selanjutnya saksi Yosi Febrianto menyatakan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya peristiwa tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober sekira pukul 4 sore, saksi didatangi oleh atasan saksi sebagai operasional manager di Landmark Mall untuk mengecek CCTV yang diperlukan anggota Polrestabes Surabaya. Sekitar jam 7 malam, anggota Polrestabes Surabaya datang untuk meminta tolong kepada saksi dengan maksud membukakan rekaman dan mengcopy rekaman CCTV di area basement Landmark Mall mengenai kejadian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober sekira jam 12.23 malam, perihal adanya seorang wanita terlindas dan terseret mobil. Selanjutnya, saksi Hermawan menyatakan bahwa pada malam itu saksi sebenarnya tidak jaga di bagian lobi, namun saksi berjaga di pintu masuk mobil, dan selanjutnya baru Mustafa mendatangi saksi serta menyampaikan apabila Andin atau Dini Sera Afrianti dalam kondisi mabuk berat dan ditinggal di lobi. Setelah itu saksi menuju lobi apartemen dan sudah melihat mobil Innova yang dikemudikan terdakwa yang mengantar Andin sudah naik ke area car park atau parkiran di atas. Saksi melihat lengan tangan kanan berbentuk pola tertentu, kondisi kaki berdebu, dan kondisi baju berdebu, dan seperti tidak sadarkan diri. Selanjutnya, saksi Ardian Argo Sanjaya menyatakan bahwa setibanya di lobi, saksi melihat seorang perempuan Dini Sera Afrianti sedang duduk di kursi roda namun tidak sadarkan diri. Lalu saksi mengecek ternyata dalam kondisi mabuk, kaki, baju kotor berdebu, dan sepertinya ada luka di lengan kanan korbannya. Selanjutnya, saksi Retno Happy Purwaningtyas menyatakan bahwa saksi hanya melihat Dini Sera Afrianti atau Andin dalam keadaan duduk lemas di atas kursi roda di ruang kantor di belakang resepsionis apartemen Orchard
Tanglin, dan pada saat itu Dini Sera Afrianti atau Andin didampingi oleh terdakwa. Saksi datang ke ruangan tersebut setelah ditelepon oleh security, yaitu Hermawan dan Andin yang menginformasikan dan Ardian yang menginformasikan bahwa Dini Sera Afrianti atau Andin berada di lobi apartemen Ocha Tanglin dalam keadaan mabuk dan ada beberapa luka, yang kemudian pada saat itu saksi langsung turun ke lobi apartemen Ocha Tanglin. Selanjutnya, saksi Dr. Felicia Limantoro menyatakan bahwa saksi merupakan dokter yang menjabat sebagai Kepala Unit Instalasi Gawat Darurat atau IGD di Rumah Sakit Nasional Hospital, bekerja sejak 2018. Pada hari Rabu 4 Oktober 2003, sekira jam 2 malam terdapat pasien berjenis kelamin perempuan umur kurang lebih 20 tahun yang datang ke IGD Rumah Sakit Nasional Hospital dalam kondisi tidak sadarkan diri dengan diantar oleh seorang laki-laki, seorang perempuan bersama beberapa orang security laki-laki. Keluhan yang disampaikan oleh seorang perempuan yang ikut mengantarkan pasien ke IGD saat itu yaitu pasien tersebut tidak sadarkan diri. Langkah yang dilakukan oleh petugas IGD Rumah Sakit Nasional Hospital saat itu yaitu melihat kondisi pasien secara visual dan perabaan, yang posisi pasien tersebut masih di dalam mobil Innova warna abu-abu dengan posisi duduk di kursi penumpang sisi depan sebelah pengemudi dalam kondisi badan sudah dingin. Selanjutnya, petugas mengambil alat defibrilator atau alat kejut listrik yang berfungsi untuk mengecek irama detak jantung pasien. Setelah alat defibrilator dipasang, ternyata hasil dari pengecekan detak jantung pasien tersebut menyatakan bahwa kondisi jantung pasien asistol, yang berarti pasien tersebut tidak mempunyai detak jantung. Untuk memastikan kondisi pasien, saat itu saksi langsung memeriksa pupil mata pasien dan diketahui bahwa refleks mata terhadap cahaya hasilnya negatif dan ditemukan lebam mayat yang terdapat pada punggung tangan sebelah kiri. Terdapat luka lecet di pergelangan tangan atas yang kemudian saksi menyarankan kepada pihak pengantar pasien agar membawa pasien ke IKF RSUD Dr. Sutomo dan meminta juga kepada pihak security untuk mengawal jenazah sampai ke IKF RSUD Dr. Sutomo. Selanjutnya, saksi Rianto Wicaksono SH menyatakan bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara dugaan penganiayaan menyebabkan kematian mewakili dari ibu kandung korban. Saksi mohon diberikan restitusi kepada ibu kandung korban senilai Rp263.673.000. Selanjutnya, keterangan saksi dari penasihat hukum terdakwa yaitu Calvin Irawan menyatakan bahwa saksi mengetahui jika almarhum Dini Sera Afrianti mempunyai penyakit lambung karena sering menceritakan dan mengeluh kepada saksi. Almarhumah Dini Sera Afrianti pada waktu mabuk pernah bertengkar dengan temannya dan temperamennya suka marah-marah. Selanjutnya, keterangan ahli Dr. Reni Sumino menyatakan bahwa setelah mendapatkan surat pengantar visum et repertum, selanjutnya melakukan wawancara atau heteroanamnesa pada pengantar jenazah, melakukan pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan penunjang untuk memastikan sebab kematian. Jenazah wanita Dini Sera Afrianti dilakukan autopsi pada tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 11:30 malam di instalasi forensik RSUD Dr. Sutomo. Yang melakukan autopsi terhadap jenazah wanita Dini Sera Afrianti adalah ahli serili dan tim forensik RSUD Dr. Sutomo Surabaya berdasarkan surat permintaan visum et repertum dari Polrestabes Surabaya dengan nomor VER-A-372-X-2023-SPKT tanggal 4 Oktober 2023. Hasil pemeriksaan terhadap luka-luka pada anggota gerak atas dan bawah tidak menyebabkan kematian karena luka memar dan lecet hanya sebatas otot dan kulit. Luka robek majemuk pada organ hati tidak disebabkan oleh patahnya tulang iga kedua sampai kelima kanan. Resapan darah pada kulit kepala dan leher bagian dalam terjadi sebelum korban meninggal dunia dan tidak menyebabkan kematian. Luka tersebut dapat terjadi pada pencekikan. Kekerasan tumpul pada perut korban mengakibatkan robeknya organ hati yang menyebabkan pendarahan dan mematikan. Organ tubuh yang dapat menyebabkan Dini Sera Afrianti meninggal dunia adalah organ hati disebabkan oleh kekerasan tumpul pada perut korban. Selanjutnya, R. Suryo Narmodo menyatakan bahwa terdakwa merupakan objek observasi yang pernah dilakukan pemeriksaan psikologi oleh tim dari bagian psikologi Biro Sumber Daya Manusia Polda Jatim. Metode yang dilakukan saat pemeriksaan psikologi terdakwa adalah metode observasi atau pengamatan, tes psikologi atau tes menggunakan kertas dan pensil, dan metode wawancara atau interview.
dan auto anamnesis atau wawancara dengan subjek. Hasilnya diperoleh memiliki daya konsentrasi, orientasi ruang, waktu, dan orang, serta daya ingat yang dapat berfungsi dengan cukup baik. Tidak ada gejala halusinasi, serta tidak ditemukan depresionalisasi. Tidak ditemukan adanya preokupasi atau kelakuan pikiran yang menetap terhadap ide-ide tertentu maupun gangguan pikiran yang berupa paham atau ide-ide aneh. Tidak ditemukan adanya gangguan daya nilai realitas serta mampu membedakan hal-hal yang nyata dan yang merupakan fantasi atau khayalan imajinasi. Kesimpulannya, tidak ditemukan adanya indikasi gangguan jiwa berat, koordinasi aspek pikiran, perasaan, dan perilaku masih dapat berfungsi selama pemeriksaan tidak ditemukan gejala waham atau kesalahan pikiran dan halusinasi, sehingga masih bisa membedakan antara realita dan hal-hal yang bersifat imajinasi. Tindakan yang dilakukan subjek dengan kesadaran dan mampu merasakan sesuai dengan situasi yang ada. Selanjutnya, Sabta Apriliantilo menyatakan bahwa ahli menjelaskan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berada di bawah 338 bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa, sedangkan pasal 351 ayat 3 berada di bawah bab XX tentang penganiayaan, sedangkan pasal 359 KUHP mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian. Selanjutnya, keterangan ahli dari penasihat hukum yaitu Edi Suzendi. Ali saat ini bekerja sebagai Wakil Direktur Lembaga Sertifikat Profesi Transportasi Global Indonesia dari Ahli Keselamatan Mantan dari KNK. Dia menyatakan bahwa ketika ada korban laka lantas tidak dianjurkan untuk menolong dulu karena kita melihat kadang di jalan raya itu dibiarkan karena bukan karena kita tega, tapi memang membahayakan untuk si korban, dan itu secara medis memang seperti itu, harus didiamkan. Selanjutnya, keterangan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah memukul, menendang, dan mencekik leher Dini Sera Afrianti sebagaimana dalam keterangan BAP, tetapi terdakwa mendorong badan Dini Sera Afrianti pada bagian dada yang mulainya saat terdakwa Dini Sera Afrianti pulang. Dini Sera Afrianti memulai perdebatan dan sempat menarik jaket terdakwa sehingga terdakwa mendorong Dini Sera Afrianti untuk menjauhkan Dini Sera Afrianti agar tidak menarik jaket terdakwa, dan hal tersebut yang menjadi perdebatan terdakwa dan Dini Sera Afrianti perihal siapa duluan yang memulai perdebatan. Selanjutnya, dakwaan terdakwa Gregorius Ronald Tanur pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 12:26 malam atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Landmark Mall, Jalan Maijen Jonosewojo, Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan terdakwa diatur dalam dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 338. Selanjutnya, terdakwa Gregorius Ronald Tanur pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 12:26 malam atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Landmark Mall, Jalan Maijen Jonosewojo, Surabaya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 351 ayat 3 KUHP. Atau terdakwa Gregorius Ronald Tanur pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2003 sekitar pukul 12:26 malam atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Landmark Mall, Jalan Maijen Jonosewojo, Surabaya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 359 KUHP. Dan terdakwa Gregorius Ronald Tanur pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 12:26 malam atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Landmark Mall, Jalan Maijen Jonosewojo, Surabaya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja melakukan penganiayaan. Perbuatan terdakwa diatur dalam
dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 351 ayat 1 KUHP. Selanjutnya, tuntutan menyatakan terdakwa Gregorius Ronald Tanur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana pasal 338 KUHP dalam dakwaan alternatif ke satu penuntut umum, menyatukan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan, sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Selanjutnya, putusan pengadilan negeri menyatakan terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak dari Edward Tanur tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai didakwaan dalam dakwaan pertama pasal 338 atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP atau ketiga ke satu pasal 359 dan kedua pasal 351 ayat 1 KUHP. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum tersebut di atas. Selanjutnya ada alat analisis dari kasus posisi yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa hakim dalam melakukan analisis terhadap kasus tersebut menggunakan 3 metode penafsiran. Yang pertama diantaranya ada penafsiran secara gramatikal, penafsiran secara teologis, dan penafsiran secara sistematis. Penafsiran secara gramatikal adalah metode penafsiran yang menekankan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam memberikan makna terhadap suatu objek. Metode ini kerap disebut sebagai metode penafsiran objektif, yang merupakan metode penafsiran paling sederhana, yaitu dengan menguraikan menurut bahasa, menurut susunan kata, dan menurut bunyinya. Dalam kasus ini, hakim menggunakan penafsiran gramatikal pada saat mempertimbangkan pasal 338 KUHP, pasal 351 ayat 1 KUHP, pasal 359 KUHP, dan pasal 351 ayat 1 KUHP, yang menyatakan menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu dan cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kami sepenuhnya setuju dengan pendapat hakim yang ini, tapi pendapat ini karena sejalan dengan prinsip hukum yang mengatur bahwa subjek hukum haruslah individu yang mampu bertanggung jawab atas tindakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi kami tidak setuju dengan penafsiran pada pasal 359 karena hakim tidak menafsirkan pasal tersebut. Padahal pasal tersebut mengandung unsur bahwa kelalaian atau kealpaan terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia. Dalam pasal ini mengatur mengenai tanggung jawab pidana atas kelalaian yang melibatkan kematian orang lain. Meskipun hakim tidak mengaitkan ketentuan tersebut dalam putusan, hal itu seharusnya menjadi pertimbangan penting bagi hakim, terutama dengan melihat pernyataan terdakwa yang menggambarkan kondisi kejadian. Terdakwa juga menyatakan bahwa pada saat berada dalam mobil, ia sempat membuka kaca sedikit untuk mengajak Dini Sera untuk pulang, lalu menyalakan mobil dan mengarahkan kendaraan keluar basement tanpa mendengar suara apapun. Terdakwa baru mengetahui korban tergeletak setelah ia berhenti, yang menunjukkan bahwa ada kelalaian dalam memastikan keselamatan orang lain atau orang di sekitarnya. Dalam hal ini, penafsiran pasal 359 KUHP seharusnya mengarah pada apakah kelalaian terdakwa, terutama tidak memeriksa dengan cermat sebelum melanjutkan perjalanan, merupakan penyebab kematian seseorang. Lalu, penafsiran terhadap pasal 59 KUHP ini mempertimbangkan apakah tindakan terdakwa meskipun tidak disengaja telah memenuhi unsur kelalaian dan menyebabkan akibat yang fatal, yaitu hilangnya nyawa seseorang. Penafsiran ini penting untuk memastikan bahwa hakim mempertimbangkan seluruh elemen hukum terkait kelalaian dan tanggung jawab pidana yang dikenakan kepada terdakwa. Selanjutnya, tidak adanya pula penafsiran pada pasal 51 ayat 1 KUHP yang mengandung unsur penganiayaan. Pasal ini penting karena mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja yang mengakibatkan luka-luka pada tubuh korban. Mengingat hasil visum et repertum nomor KF 23.0465 yang menunjukkan adanya luka memar pada berbagai bagian tubuh korban, seperti kepala, lengan kiri, leher, perut, dada, punggung, serta anggota tubuh lain akibat kekerasan benda tumpul. Seharusnya ini menjadi pertimbangan hakim untuk mempertimbangkan perbuatan terdakwa apakah memenuhi unsur penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP. Lalu ada bukti tambahan dalam visum et repertum
nomor Ver garing A garing 372 garing X garing 2023 garing SPKT semakin memperkuat argumen ini. Berdasarkan pemeriksaan hasil visum tersebut, ditemukan resapan darah pada kulit korban di bagian kepala dan leher yang terjadi sebelum korban meninggal dunia. Bukti medis ini menunjukkan bahwa luka-luka yang dialami korban disebabkan oleh kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa di dalam waktu yang relevan dengan kejadian. Oleh karena itu, penafsiran pada pasal 351 ayat 1 KUHP ini harus mempertimbangkan fakta bahwa luka-luka tersebut yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul termasuk dalam kategori penganiayaan dan mengakibatkan luka-luka, serta memperhitungkan unsur kesengajaan yang jelas tercermin dalam tindakan terdakwa. Selanjutnya, ada penafsiran teleologis atau sosiologis. Penafsiran sosiologis adalah metode penafsiran yang menetapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Pada pertimbangan hakim dalam kasus ini, bahwasanya hakim menyebutkan sebagai berikut, menimbang bahwa pada akhirnya, karena terdakwa harus diputus bebas, maka dengan memperhatikan pasal 97 ayat 1 KUHP, junto pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP, terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya secara lengkap yang akan disebutkan dalam amar putusan ini. Hakim melakukan penafsiran teologis yang mempertimbangkan tujuan sosial dari ketentuan hukum, sebagaimana telah dinyatakan oleh hakim di atas. Penafsiran tersebut menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum saja, tetapi memulihkan hak-hak terdakwa demi keadilan dan perlindungan martabat manusia. Dan terakhir, ada penafsiran secara sistematis. Penafsiran ini menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan perundang-undangan dengan menggunakan undang yang mana hakim menyatakan menimbang bahwa pada akhirnya oleh karena terdakwa harus diputus bebas, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 97 ayat 1 KUHP junto pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 ayat 1 Peraturan Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP, terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya secara lengkap akan disebutkan dalam amar putusan ini. Dalam penafsiran ini, hakim tidak hanya mempertimbangkan pada satu pasal saja, tetapi pada pasal-pasal yang lain, melainkan dengan beberapa undang-undang yang lain. Mengenai pertimbangan hukum dan ringkasan putusan, mengenai pertimbangan hukum, menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan penuntut umum terhadap diri terdakwa tidak terpenuhi, maka majelis berpendapat bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terhadap seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Lalu menimbang bahwa oleh karena seluruh dakwaan penuntut umum tidak terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan bebas. Lalu menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan didakwakan kepadanya, dan terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan sesegera mungkin setelah putusan ini diucapkan. Lalu ada ringkasan putusan yang pertama menyatakan bahwa terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak dari Edward Tanur, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP dan pasal kedua pasal 351 ayat 3 KUHP dan ketiga ke 1 pasal 359 dan kedua pasal 351 ayat 1 KUHP. Yang kedua, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum tersebut. Yang ketiga, memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan sesegera mungkin setelah putusan ini diucapkan. Yang keempat, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat martabatnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya analisis sumber hukum menurut CST Kansil adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan yang memaksa, yaitu aturan yang jika dilanggar akan menimbulkan sanksi yang berat dan nyata. Sumber hukum secara konvensional dapat dibagi menjadi sumber hukum material dan sumber hukum formal. Dalam putusan ini, hakim menggunakan pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar pertimbangan yuridis, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Pasal tersebut menekankan bahwa untuk membuktikan pelanggaran harus dapat dibuktikan bahwa kematian bukan akibat langsung dari niat terdakwa. Dalam kasus ini, hakim menilai bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya kesengajaan terdakwa dalam menyebabkan kematian korban. Namun, terdapat bukti medis berupa visum et repertum yang menunjukkan bahwa korban meninggal akibat kekerasan tumpul pada organ hati
tidak diberi bobot penting dalam pertimbangan hakim. Hal tersebut sangat janggal dan menimbulkan kecurigaan dari masyarakat. Kemudian analisis melalui aspek yuridis. Dalam perkara ini, terdakwa diduga melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Berdasarkan visum et repertum yang sudah dijelaskan di awal tadi, korban mengalami luka berat akibat kekerasan tumpul yang menyebabkan robeknya organ hati dan pendarahan hebat. Fakta ini jelas menunjukkan adanya hubungan langsung antara tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dengan kematian korban. Namun dalam pertimbangannya, majelis hakim lebih mengutamakan bukti berupa rekaman CCTV dan keterangan ahli keselamatan berkendara yang tidak sepenuhnya menggambarkan dinamika kekerasan yang terjadi. Rekaman CCTV hanya menunjukkan posisi mobil terdakwa di tempat kejadian dan tidak cukup mengungkapkan bukti tentang adanya kekerasan yang menyebabkan kematian korban. Sementara itu, keterangan ahli keselamatan berkendara, meskipun relevan dalam konteks pergerakan kendaraan, tidak dapat menjadi dasar utama dalam menilai tindakan kekerasan yang terjadi. Selanjutnya, aspek non-yuridis. Putusan bebas terhadap terdakwa memunculkan dampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Putusan bebas terhadap terdakwa yang terlibat dalam penganiayaan yang mengakibatkan kematian menimbulkan persepsi bahwa hukum lebih berpihak pada individu yang memiliki kekuatan atau pengaruh. Putusan ini semakin memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum, terutama karena adanya dugaan bahwa status sosial terdakwa yang merupakan anak dari seorang pejabat mempengaruhi hasil persidangan. Dalam hal ini, budaya privilege sosial terlihat jelas, di mana mereka yang memiliki kedudukan atau koneksi tertentu tampaknya dapat menghindari konsekuensi hukum yang seharusnya diterima oleh pelaku kejahatan. Untuk selanjutnya ada analisis untuk solusinya. Penting untuk memastikan kayak bahwa dalam setiap kasus pidana ya, termasuk pidana yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, bahwa hakim itu kayak mempertimbangkan seluruh bukti yang relevan. Nah, termasuk visum et repertumnya, untuk memastikan bahwa putusan bebas diambil dengan dasar yang kuat dan sah. Nah, hal ini tidak hanya untuk kepentingan terdakwa, tetapi juga untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Putusan ini yang tidak didasarkan pada bukti yang lengkap dan relevan dapat menjadi yang pertama itu ada menurunkan kredibilitas peradilan, yang kedua itu merusak rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, yang ketiga itu mengurangi keyakinan publik terhadap kemampuan sistem hukum untuk menegakkan hukum secara adil dan objektif. Nah, masyarakat harus kayak merasa yakin bahwa dalam setiap keputusan yang diambil di pengadilan mencerminkan kebenaran dan keadilan, yang pada gilirannya memperkuat integritas sistem hukum itu sendiri. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, kasus ini mengangkat perhatian publik karena melibatkan dugaan pembunuhan terhadap korban Dini Afrianti oleh terdakwa Ronald Tanur. Nah, berdasarkan uraian kasus, meskipun terdapat bukti forensik, saksi-saksi, dan barang bukti yang mengarah kepada tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian korban, hakim memutuskan untuk membedakan terdakwa dari semua dakwaan. Keputusan ini mengundang kontroversi dan pertanyaan mengenai penerapan hukum di Indonesia. Hakim menggunakan 3 metode penafsiran hukum, yaitu penafsiran gramatikal, teologis, dan sistematis dalam membuat keputusan. Penafsiran gramatikal digunakan memahami ketentuan pasal dalam KUHP terkait, tetapi tidak menyentuh sepenuhnya unsur kelalaian dan penganiayaan yang diatur dalam pasal 359 dan pasal 351 ayat 1 KUHP. Untuk penafsiran teologisnya dilakukan untuk menegaskan hak-hak terdakwa atas rehabilitasi, sementara penafsiran sistematis mencoba menghubungkan beberapa ketentuan hukum. Tetapi tampaknya gagal mempertimbangkan seluruh bukti yang relevan. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dakwaan tidak terbukti sehingga terdakwa dibebaskan dari semua tuduhan. Akan tetapi analisis ini menunjukkan adanya potensi ketimpangan dalam penilaian bukti, terutama dengan mengabaikan elemen bukti medis yang objektif. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa keputusan tersebut tidak mencerminkan prinsip keadilan yang seharusnya ditegakkan. Selain itu, kasus ini menggarisbawahi perlunya peringatan dalam mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap putusan pengadilan.
pendekatan hukum yang lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan bukti secara adil harus menjadi standar dalam sistem peradilan. Reformasi dalam pelatihan dan pembinaan hakim, serta transparansi dalam proses pengadilan sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dapat diterapkan secara konsisten. Hanya dengan pendekatan seperti ini, sistem peradilan dapat kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai institusi yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.